Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriansyah dengan NIM 27652 dari Pendidikan Bisnis 2A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata letak. Tata letak dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas guna menunjang kelancaran proses operasional di dalamnya. Nah, tata letak ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, tata letak produk. Yang kedua, tata letak proses. Yang ketiga, tata letak posisi tetap. Yang keempat, tata letak grup. Yang kelima, tata letak kantor. Dan yang keenam, tata letak kombinasi. Yang pertama, tata letak produk. Tata letak berdasarkan produk ini memiliki pengaturan dan penempatan fasilitas produksi yang akan diperlukan dalam kegiatan produksi di suatu departemen secara khusus. Selanjutnya ada sifat tata letak produk. Yang pertama, ada produk yang dihasilkan memiliki jenis yang sedikit tetapi menghasilkan volume yang banyak. Yang kedua, memiliki mesin khusus. Dan yang ketiga, kualitas produk banyak ditentukan oleh kualitas mesin daripada kualitas karyawan. Kelebihan dari tata letak produk ini yaitu yang pertama, tidak memakan waktu banyak atau total waktu produksi yang rendah. Yang kedua, mudah dalam melakukan pengawasan produksi. Yang ketiga, hanya memerlukan skill tenaga kerja ringan. Dan yang keempat, dapat menggunakan mesin otomatis. Sedangkan kelemahan dari tata letak produk, yang pertama, apabila mesin mengalami kerusakan, maka akan menghentikan proses produksi. Yang kedua, membutuhkan investasi peralatan atau mesin yang besar. Yang ketiga, pekerjaan sangat monoton, membuat para pekerja mengalami kebosanan. Selanjutnya, tata letak proses. Tata letak berdasarkan proses merupakan metode pengaturan dan penempatan dari mesin dan segala fasilitas produksi dengan tipe yang sama dalam sebuah departemen. Selanjutnya, ada kelebihan tata letak proses. Yang pertama, ada sangat fleksibel dalam mengalokasikan peralatan dan personel. Yang kedua, apabila terjadi kerusakan mesin, proses produksi kemungkinan kecil akan terhenti. Yang ketiga, terjadinya investasi yang rendah akan membuat pengurangan dalam duplikasi peralatan. Selanjutnya ada kelemahan tata letak proses. Yang pertama, lebih sulit dalam pengawasan produksi. Yang kedua, mengalami peningkatan persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, mengalami waktu yang lebih lama dalam produksi per unit. Selanjutnya adalah tata letak posisi tetap. Tata letak posisi tetap adalah metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja di mana material atau komponen utama akan tetap pada posisi atau lokasinya. Selanjutnya ada sifat tata letak posisi tetap. Yang pertama, volume pekerjaan besar. Yang kedua, pekerjaan biasanya berupa proyek. Yang ketiga, fasilitas produksi dapat dengan mudah dipindah-pindah. Selanjutnya, kelebihan tata letak posisi tetap. Yang pertama, kurangnya dalam pergerakan material. Yang kedua, terdapat kesempatan untuk melakukan berbagai banyak tugas. Yang ketiga, cukup fleksibel. Selanjutnya, ada kelemahan tata letak posisi tetap. Yang pertama, terjadi pergerakan yang sangat tinggi dalam peralatan dan personel. Yang kedua, terjadinya duplikasi mesin dan peralatan. Yang ketiga, dibutuhkan ruangan yang besar untuk persediaan barang yang sangat tinggi. Selanjutnya, ada tata letak grup. Tata letak ini didasarkan pada pengelompokan produk atau komponen yang akan dibuat. Produk-produk yang tidak identik dikelompokkan berdasarkan langkah pemrosesan, bentuk mesin, atau peralatan yang dipakai tersebut. Kelebihan dari tata letak ini, yang pertama, dalam pengendalian bahan, biaya yang dikeluarkan tidak banyak, atau bisa dibilang lebih hemat. Yang kedua, biaya tetap dapat dikurangi karena orang bisa mendasarkan pada kegiatan yang lalu. Sedangkan kelemahan dari tata letak ini, yang pertama, dalam pemanfaatan fasilitas tidak terlalu penuh. Yang kedua, kurangnya fleksibel pada bagian-bagian kelompok. Selanjutnya ada tata letak kantor. Tata letak kantor adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor, serta perabot kantor pada tempat yang tepat, sehingga pegawai bisa bekerja dengan nyaman, baik, bebas, dan leluasa untuk bergerak. Selanjutnya ada tata letak kombinasi. Tata letak kombinasi ini merupakan gabungan dari seluruh proses tata letak.
Tujuan dari adanya tata letak yang pertama mempersingkat alur proses, meminimalisir biaya produksi, memfasilitasi struktur organisasi, yang terakhir menciptakan dan menghasilkan produk yang sesuai standar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.